Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang aku akan membahas satu rumus yang sebenarnya udah dibahas di KP, tapi karena teman-teman gak semuanya hadir, jadi akan aku bahas di video kali ini. Oke, jadi sekarang aku akan membahas rumus yang namanya concatenate. Nih, kalau teman-teman udah ngerjain tugas yang fungsi dan error Excel, pasti teman-teman tahu ini fungsinya untuk apa. Jadi ini anggapnya ini lagi soal kuis atau UTS ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gini, biasanya untuk soal dan keterangan yang dimintanya itu apa, nanti dia ada file sendiri. Jadi teman-teman di Excel tuh full untuk ngerjain aja, nggak kayak gini. Dan ininya, keterangan yang ininya juga dikasih taunya di soal, di file tersendiri, bukan di tabel bantuan kayak gini. Oke, jadi kita mulai aja, misalnya soalnya kayak gini ya. Terus ada satu kolom keterangan, yang diminta itu keterangan diisi dengan keterangan pesanan, dengan format pesanan, terus ini tanda hubung, eee, apa namanya ini ya, pokoknya tanda hubung yang bentuknya S miring gini, rasa, tanda hubung S miring lagi, merek. Nih, kita lihat. Jadi di nomor pesanan ini, dia mengandung kode yang menunjukkan pesanannya itu apa, ada di sebelah kiri. Kemudian rasanya itu apa, dia ada di tengah, 2 huruf, kemudian mereknya. Mereknya ada di sebelah kanan, 1 huruf. Oke, kalau kayak gini, teman-teman ke sel yang pertama nih. Jadi kan pastikan teman-teman ngerjain selalu di baris pertama ya. Terus teman-teman cari rumus concatenate, sama dengan terus cari di sini, kalau nggak ada more function, atau bisa juga nggak pakai sama dengan, tapi pencetnya di sini, insert function. Nah, terus cari deh concatenate. Kemudian oke. Di teks satunya, kita mau isi nih, formatnya ini ya, pesanan. Pesanan itu antara E itu es krim atau Y itu yogurt. Karena ada 2 ketentuan, tandanya kita pakai rumus if. Di teks 1, pastikan kursornya di teks 1, teman-teman cari if. Karena dia ada di sebelah kiri, teman-teman cari rumus left. Nah, teksnya pilih yang baris pertama, yang sejajar dengan yang kita kerjakan. Number characters-nya kita mau ambil 1 aja nih. Nih, dia penentu pesanan itu cuma 1 huruf aja, E atau Y. Nih kalau udah muncul E, kemudian kita balik ke rumus if. Nah, kita definisiin deh. Biasain ikutin, keterangannya juga ya. Kan tandanya dia E dulu, tandanya kalau misalnya dia E, dia itu es krim. Kalau misalnya bukan, karena tinggal 1 ketentuan lagi, bisa langsung tulis di value if false. Kalau misalkan bukan, dia yogurt. Nah, untuk pesanan udah, kemudian kita balik ke rumus concatenate. Di teks 2-nya, nih kalau teman-teman lihat ada tanda hubung ini, kita ketik 2, spasi, terus tanda hubungnya, dia ada di sebelah keyboard yang nomor 1. Nah, spasi, tanda petik. Kenapa dikasih spasi? Karena di sini juga ada spasi nih. Jadi pesanan, spasi, tanda hubung, spasi, rasa. Kalau misalkan teman-teman ketiknya kayak gini, nanti dia nggak ada spasinya. Tuh, nanti aku tunjukin deh bedanya. Oke, di teks 2-nya kita isi tanda hubung, kemudian di teks 3-nya kita lihat. Selanjutnya itu rasa ya. Rasa itu dia ada di tengah dan 2 huruf. Tandanya kita pastikan kursornya di teks 3, kemudian kita cari rumus if. Karena posisinya di tengah, kita pakai rumus mid. Teksnya kita pilih yang sejajar, start number-nya kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa tanda baca itu juga dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Mulainya di 5, kita mau ambil 2. Nah, kalau udah muncul Fn udah benar, kemudian kita balik ke rumus if. Kita definisiin sesuai urutan ini. Kalau misalnya dia JK, jangan lupa penulisannya juga harus sama persis, huruf besar semuanya, dia jeruk. Nah, kalau ini, dia cuman huruf awalnya aja yang kapital. Kalau misalkan dia JK, dia jeruk. Kalau bukan, karena masih ada 2 ketentuan lagi, kita masukin rumus if lagi. If, kemudian mid. Nah, teksnya kita pilih yang sejajar, start number-nya sama kayak tadi 5, number characters-nya 2, kemudian balik ke rumus if. Sekarang kita mau definisiin yang strawberry. Strawberry itu ST sama dengan petik ST petik, ST itu strawberry. Lalu if false-nya karena sisa terakhir nih, sisa 1, teman-teman bisa langsung tulis di value if false. Vanilla. Nah, kalau udah kita balik ke concatenate. Kan kita masih ada mau nambahin ini lagi ya, mereknya. Kalau misalkan cuma muncul 3, teman-teman bisa klik sekali di sini. Nah, nanti dia muncul 4. Terus kita pastikan kursornya di teks 4. Sama kayak tadi, tanda hubungnya kita ketik tik 2, tanda hubung petik 2. Nih, aku mau nunjukin kalau misalnya dia nggak spasi, teman-teman bisa lihat di previewnya, dia juga nggak ada spasi nih. Oke, kita lanjut dulu deh. Teks 5-nya yang terakhir itu merek. Merek itu dilihat di sebelah kanan, tadi kita pakai rumus if, kita pakai rumus right. Nah, teksnya kita ambil yang sejajar, number characters-nya kita mau ambil 1 aja. Nih, C-nya aja. Kemudian kita balik ke rumus if yang paling dekat ya. Kemudian kita ketik. Kalau misalnya dia C, dia Campina. Tapi kalau misalkan bukan, karena tinggal 1 lagi, bisa langsung tulis di value if false. Dia walls. Nah, kalau udah enter. Nih, kalau teman-teman lihat, dia itu nggak ada spasinya kan, di tengah-tengah rasa sama merek. Sedangkan ketentuannya diminta ada spasi. Kalau kayak gini teman-teman bisa edit langsung aja di formula bar-nya, nih yang ini. Teman-teman kasih spasi, spasi. Nah, kalau udah enter. Oke. Kalau udah benar, teman-teman bisa di drag down aja. Nah, nih kita lihat ya, dia tuh es krim, vanila, dan mereknya Campina. Jadi dia tuh mau menerangkan pesanan dari yang cuman bentuknya kode atau nomor, jadi bentuknya kata-kata, kayak gini, dan jadi 1, gitu. Ya mungkin sekian dari aku, semangat kuis dan UTS-nya, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh chat di grup atau PC ke aku maupun Kak Cut. Terima kasih teman-teman, semangat ya.